Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan apa? Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bercengkrama bersama saudara-saudara kita, kesempatan untuk terus beribadah, kesempatan untuk terus memperbaiki diri demi masa depan kita, baik masa depan di dunia ataupun masa depan di akhirat kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ada yang berbeda. Ada yang berbeda di bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan suci Ramadan tahun ini kita melaksanakan atau menjalankan puasa di bulan ini dengan ada beberapa yang membuat kita merasa berbeda. Dari segi keadaan, kondisi, suasana, mungkin kita bisa rasakan itu cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sungguh itu tidak melunturkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagaimana pernah kita dengar kullu syai'in bil hikmah, setiap segala peristiwa, apa saja peristiwa yang ada di depan mata kita atau yang terjadi di sekeliling kita, itu semuanya pasti memiliki hikmah tersirat, entah itu pelajaran untuk diri kita sendiri, hikmah yang bisa kita ambil, atau bisa jadi itu ada pelajaran untuk kita sampaikan kepada orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan kondisi yang sama-sama kita sudah mengetahuinya, yaitu social distancing atau juga kasus yang saat ini kita dengar marak di seluruh dunia, yaitu kasus COVID-19. Bagaimana kita menjalankan ibadah dalam kondisi seperti ini? Kita tidak perlu membahas bagaimana caranya, karena itu sudah banyak ulama-ulama, baik di dalam kitab-kitab fikih ataupun para ulama sudah membahas. Bahkan MUI sendiri telah menjelaskan bagaimana cara beribadah kita di dalam kondisi seperti sekarang ini. Tapi mestinya setiap dari kita, setiap individu mengambil hikmah yang terjadi dari setiap peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Dalam hal ini, dalam konteks ini, yaitu berkaitan dengan COVID-19. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa apa yang terjadi saat ini itu mestinya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di Ramadan tahun lalu kita banyak disibukkan oleh kesibukan duniawi di saat bulan suci Ramadan itu tiba. Tapi pada kesempatan ini, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk konsentrasi, untuk fokus terus, khudurul qalb, menghadirkan seluruh jiwa dan raga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga menguji kita orang-orang yang beriman. Menguji kita yang dulu mungkin kita rajin sholat ke masjid, menguji kita yang dulu suka rajin menjalin silatul ukhuwah, menyambung tali persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman, seagama. Tapi dalam kondisi saat ini sekarang kita dibatasi oleh social distancing. Akankah kita dengan kondisi seperti sekarang ini kita justru malah berbalik mencurigai orang-orang, mencurigai saudara-saudara kita yang hidup di sekeliling kita? Tidak mesti seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan, meskipun dalam kondisi apapun, kita tetap harus menjaga persaudaraan kita. Kita tidak mesti mencurigai saudara-saudara kita, tapi kita tetap menjaga, membatasi hubungan komunikasi tetap terjalan, akan tetapi hubungan fisik kita, kontak fisik kita, itu saja yang kita batasi untuk antisipasi
semata-mata untuk antisipasi, bukan untuk mencurigai, apalagi suudzon kita bahwa kalau saya sakit, apalagi kalau kita terfikir kalau saya sakit itu disebabkan karena tertular dari saudara kita yang sudah kontak fisik dengan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian buat kita yang dulu kita rajin beribadah di masjid, misalkan dengan i'tikaf, sholat taraweh selama 1 bulan penuh kita melaksanakannya di dalam masjid. Saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akankah dalam kondisi seperti ini kita masih tetap melaksanakan ibadah itu? Karena apa? Karena kondisi saat ini tidak ada yang bisa melihat. Yang bisa melihat kita hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Selain daripada itu, keluarga-keluarga kita yang ada di dalam rumah kita yang bisa melihat ibadah kita. Ini adalah ujian buat kita. Oleh karena itu, mari kita jalani bersama dengan ikhlas, kita tumbuhkan kesadaran, kita tambah kehusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, insyaallah lambat laun, insyaallah Allah akan angkat wabah ini. Allah akan angkat penyakit-penyakit yang diderita oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah pesimis. Kita harus selalu optimis menghadapi kehidupan ini. Yang penting setiap peristiwa kita ambil hikmahnya. Dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran berharga yang Allah berikan langsung kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan mata kita. Oleh karena itu, pintar-pintarlah mencermati setiap peristiwa. Dengan begitu insya Allah, dan selain daripada itu kita tambahkan, tingkatkan ketakwaan kita. Dengan ketakwaan itu kita akan ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan, Allah akan menambahkan ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semoga kita tergolong dalam orang-orang yang semakin hari semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.